Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian situasinya. Sebelum ke situasi, unsurnya, daya gerak yang namanya nafas tadi. Itu kalau kita pilah gerakannya, hayat kita itu ada 3 kalau kata Imam Ghazali. Ada gerak bahimah, ada gerak model sabuiyah, ada gerak model natiko. Bahimah itu artinya binatang ternak, sabuiyah itu artinya binatang buas, natiko itu artinya manusia yang cerdas, yang berpikir. Perilaku nafsu kita itu ada yang model binatang ternak, bahimah. Model binatang ternak itu nyari enaknya saja, nyari nyamannya saja. Yang di kepalanya isinya makan, minum, seks, pokoknya sejenis-jenis itu. Pikirannya ke situ-situ terus. Itu namanya orang kecenderungan nafsu, gaya gerak nafsunya gaya bahimah. Seperti binatang ternak. Binatang ternak itu kan begitu. Dia makan, minum, kawin, berketurunan, santai. Pokoknya ingin terjamin terus begitu. Jadi kalau yang hanya mikir uang, mikir harta, mikir makan, mikir aku nanti makan apa, besok anakku makan apa, dan seterusnya. Ini saja. Bukan, tidak boleh ya, tapi ini saja yang dipikir, yang jadi orientasi hidup. Itu namanya berarti nafsu kita, nafsu bahimah. Seperti binatang ternak. Ini harus kita kendalikan. Nah, terkendalinya nafsu ini, kata Imam Ghazali, namanya iffah. Iffah itu artinya kehormatan diri. Jadi, ya mudahnya begini loh. Orang itu kalau tidak hanya makan, tidak hanya mikir tentang makan, tentang minum, tentang seks, ya orang ini terhormat di masyarakat. Tidak mikir uang saja, tidak mikir. Orang menghargai dia, itu namanya iffah. Tapi kalau orang yang dipikir makan saja, yang dipikir minum saja, tidak terlalu terhormat. Ayo ikut takjilan yuk, buka puasanya apa kalau di masjid sana? Kalau di masjid sini bukannya apa? Sini dipikir mangan nih terus. Itu berarti nafsu bahimahnya kurang terkendali. Ya puasa sih, tapi sejak sahur sampai maghrib itu yang dipikir nanti buka apa gitu. Kamu sudah punya koleksi daftar menunya tiap masjid kelihatannya. Ya, di masjid UGM apa, di masjid Sudirman apa, di masjid Suhada apa, itu kamu milih tiap hari itu. Jadi puasamu ya hanya dapat itu nanti. Jadi, nah ini kan sebenarnya kamu tidak berani kan kalau terang-terangan bilang begitu. Kenapa kamu malu kalau orang tahu bahwa kamu pikirannya hanya bukanya saja. Ini berhubungan dengan memang kehormatan diri. Kamu kan malu sekali kalau temanmu, ternyata kamu nyari buka ya, itu kan malu. Karena memang orang yang hanya mikir makan, mikir minum saja, itu kurang terhormat, kata Imam Ghazali. Kalau kita bisa mengendalikan ini, ya nanti dapat lah. Jangan khawatir, pasti dapat disiapkan takmir. Tapi kan bukan tujuan kita. Ini kita masih terhormat. Itu yang disebut iffah. Jadi besok kalian kerja, ya kerja. Tapi orientasinya jangan duit melulu, jangan kekayaan melulu, jangan itu melulu. Posisikan itu sebagai efeknya saja, tidak sebagai tujuan utama. Kalau jadi tujuan utama, itu yang nanti disebut bahimah. Kita seperti binatang ternak. Bukan tidak boleh, tapi kita harus ngerti batasnya tadi. Yang kedua, unsur kedua yang saya sebut tadi, sabuiyah. Sabuiyah ini artinya sibak-sibak itu binatang buas. Binatang buas itu mode hidupnya adalah menang, mengalahkan, unggul. Puas kalau yang lain kalah, aku yang nomor 1. Ambisius, ini sabuiyah. Manusia itu normal, punya cita-cita, punya keinginan, tapi jangan keterlaluan. Kalau keterlaluan jadi sabuiyah ini. Kita seperti binatang buas. Visi dan misi hidupnya mengalahkan yang lain. Aku harus unggul nomor 1, yang lain harus kalah semua. Jadi bahwa kamu pengen jadi pinter oke, tapi pikiran yang lain harus kalah semua, itu negatif.
Kadang-kadang kita bablas terus menghalalkan segala cara. Kamu punya keinginan pekerjaan mapan, jabatan yang tinggi, oke. Tapi kalau lupa batas, yaitu tadi, terus menghalalkan segala cara demi tujuan. Kalau di filsafat ada aliran namanya pragmatisme. Yang penting tujuan tercapai saja. Caranya gimana, ya monggo saja. Itu kalau tidak hati-hati terus kita milih jalan yang buruk. Ini kita mirip binatang buas. Kalau ketemu temannya yang dipikir dia ini IP-nya berapa ya, ranking berapa ya, lebih menang aku lebih unggul. Kalau merasa wah dia ranking 1, wah aku harus ngalahin dia. Pikirannya selalu begitu. Nah, ini sabuiyah nafsunya. Jadi ambisi apapun, ketemu kawannya, kamu sudah kawin? Sudah, kalah aku. Pokoknya mikirnya menang kalah. Atau kamu sudah kawin belum? Oh menang aku sudah. Nah, ini mikirnya selalu siapa yang unggul, siapa yang kalah. Nafasnya namanya sabuiyah. Padahal sekarang kampus-kampus itu ya visinya unggul semua. Unggul dan terkemuka. Unggul, pengen unggul semua. Tidak ada kok kampus yang kita mengalah saja, yang penting. Jadi kita biasa saja, ya, sukses alhamdulillah, tidak sukses kita tawakal. Itu tidak ada yang begitu ya, apa ambisius. Ya tidak apa-apa, asal ngerti batasnya. Jadi ini ciri nafas yang kedua. Jadi ini kalau terkendali, kalau tadi namanya iffah, yang kedua ini namanya syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Jadi berani itu tengah-tengah antara nekat dan malas. Orang yang tidak punya cita-cita itu malas. Tidak berani matok cita-cita. Ingin jadi apa, tidak tahu Pak, saya pasrah saja. Wong tinggal mimpi saja tidak berani. Boleh kamu mancang cita-cita apapun, setinggi mungkin tidak masalah. Baik, yang kedua. Yang ketiga natikoh. Natikoh ini daya kecerdasan. Jadi ini yang paling mending kata Imam Ghazali. Tapi hati-hati, jangan berlebihan juga. Kekurangan natikoh namanya bodoh. Kelebihan natikoh nanti jadi licik. Berlebihan. Apa-apa diakali. Pakai akalnya. Wah, puasa itu Pak, kalau maghrib sampai kalau subuh sampai maghrib tidak efektif Pak. Kita ini kan manusia produktif. Mungkin lebih efektif puasa itu maghrib sampai subuh Pak. Pakai akalmu itu. Kamu nyari enaknya saja. Tapi kan masuk akal. Yo masuk akal, tapi yo ada aturannya apa-apa. Nah, ini natiko bablas. Jadi agak licik. Kamu nyari-nyari selanya biar enak, biar seneng. Wah, saya itu banyak dosanya Pak. Dosa saya sebagian besar saya lakukan di rumah. Kalau gitu depan rumah tak kasih patung aja Pak. Kan malaikat tidak masuk rumah kalau ada patungnya. Jadi aman saya di dalam mau ngapain aja malaikatnya tidak tahu. Oke, itu pikiran. Bukan sering gitu, main trik. Saya kan korupsinya 1 juta. Nah, yang 100.000 saya sedekahkan deh. Nah ini kan nanti lipat gandanya 700 kali. Wow, sodakonya sudah berlipat-lipat itu. Jadi ya kalau saya 900.000-nya saya makan, aman lah itu. Masih surplus saya dapat banyak. Nah ini natikoh yang licik kalau berlebihan. Orang cerdas itu bagus, tapi bablas jadi licik. Nyari enaknya sendiri. Demi bahimah atau demi sabuiyah, kadang-kadang kan orang kan di level natikohnya terus bablas, jadi licik. Nah, ini juga harus kita puasai. Natikoh yang tengah-tengah, yang pas namanya hikmah. Jadi hikmah itu ilmu yang pas, yang cocok, yang manfaat, yang sesuai untuk hidup kita. Tidak sekedar ilmu untuk ilmu yang kadang-kadang kita pakai untuk yang buruk-buruk. Tapi ilmu yang sudah menjelma jadi hikmah, yang dia sangat bermanfaat. Itu yang sering kita terjemahkan jadi kebijaksanaan. Baik, jadi ini unsurnya. Jadi nafas tadi yang dijelaskan Bu Ana yang isinya luar biasa tadi, dengan bagaimana kita harus mengendalikan, bagaimana mekanisme kerjanya. Nah ini kerangkanya, ini unsurnya 3 ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.